Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan kompetensi teknis untuk pengawas farmasi dan makanan seperti biasa, ahli pertama di Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Oke, kali ini materi yang akan kita bahas berkaitan dengan cara produksi pangan olahan yang baik, khususnya nanti ketika teman-teman akan menjadi fasilitator. Jadi, sebagai disclaimer, jadi ini materinya ataupun beberapa poin pertanyaan ini saya peroleh ketika mengikuti seleksi ataupun ujian kompetensi di pengawas farmasi dan makanan, khususnya sebagai fasilitator ini ya, penyuluh juga. Jadi teman-teman pasti informasi ini sangat bermanfaat karena ini berkaitan juga dengan pengawasan farmasi dan makanan. Dan ini merupakan poin-poin yang sering ditanyakan juga sebagai oleh uh, asesor, sehingga teman-teman sebaiknya memahami dan juga mengetahui prinsip-prinsipnya. Oke, nah ini adalah 13 pertanyaan atau poin yang sebaiknya teman-teman pahami. Waktu itu saya mengikuti seleksinya itu secara lisan, tapi kalau teman-teman di P3K ataupun di CPNS nanti pasti mengikuti seleksinya dan pertanyaannya juga pasti akan berupa pilihan ganda. Oke, jadi di sini adalah poin-poin pertanyaan terkait dengan cara produksi pangan olahan yang baik dan juga sanitation standard operating procedures. Jadi ini berkaitan dengan sanitasi di sarana produksi pangan. Oke, ada 13 pertanyaan waktu itu. Saya diberikan pertanyaan dan ini juga sering muncul di ujian-ujian terkait dengan PFM atau kompetensi PFM. Oke, di sini ada nomor satu. Kita coba lihat satu-satu. Apa maksud kata sebaiknya pada sebuah persyaratan? Jadi, di Badan POM itu ketika kita memeriksa sarana produksi, itu ada memang persyaratan dan ada beberapa kata yang menjadi apa namanya kata kunci. Ada kata sebaiknya, ada seharusnya, seperti itu. Jadi beda-beda dan itu tentunya akan beda maksudnya. Nanti kita akan bahas jawabannya. Kita coba sebutkan dulu satu-satu pertanyaannya atau poin-poinnya. Kemudian yang kedua, sebutkan persyaratan sarana cuci tangan unit pengolahan pangan. Jadi, untuk sarana cuci tangannya juga ada persyaratannya. Kemudian yang ketiga, sebutkan persyaratan pemberantasan hama. Jadi, pemberantasan hama di sarana itu juga ada tekniknya dan ada persyaratannya. Jadi, tidak serta-merta yang penting hamanya terberantas seperti itu. Oke, yang keempat, apa yang dimaksud dengan klasifikasi kategori 2 pada penarikan produk tidak sesuai? Oke, jadi ketika pelaku usaha punya produk di tiap-tiap sarana, sarana distribusi di toko, di kios, dan sebagainya, itu harus ada prosedur penarikan ketika misalnya produknya kadaluarsa atau menyebabkan keracunan dan sebagainya. Nanti kita akan bahas juga. Kemudian yang kelima, sebutkan 5 kunci pokok sanitasi. Nah, ini penting sekali. Kunci pokok sanitasi itu harus teman-teman ketahui. Ada 8, nanti kita akan bahas. Yang keenam, sebutkan 3 bahaya pada produk pangan dan contohnya. Ini pertanyaan yang pasti masuk kalau teman-teman ujian ya berkaitan dengan materi ini sangat sering. Kemudian 7, apa yang dimaksud dengan kata seharusnya? Oke, jadi ini mirip-mirip ya. Tadi kan ada kata sebaiknya, sekarang seharusnya. Oke, jadi itu adalah eh, keywords yang biasa kita temui untuk persyaratan sarana. Kemudian yang kedelapan, sebutkan persyaratan pakaian kerja. Oke, jadi persyaratan pakaian juga ada. Jelaskan bagaimana persyaratan lingkungan produksi. Kemudian juga bagaimana dena sebuah ruangan produksi. Kemudian bagaimana jika ruangan produksi tidak cukup luas untuk menampung peralatan produksi. Oke.
Bagaimana jika alat produksi tidak dapat diletakkan di ruangan produksi? Kemudian yang terakhir, bagaimana jika toilet atau WC dalam suatu area dalam satu area dengan ruang produksi. Nah, ini informasi yang cukup umum dan biasanya juga dasar ditanyakan ketika nanti ada pertanyaan terkait dengan cara produksi pengolahan yang baik, entah itu di industri MD atau yang sudah skala besar ataupun di rumah tangga. Oke, kita langsung ke poin-poin lebih detailnya dan penjelasannya. Kita ke poin pertama terlebih dahulu. Nah, poin pertama, ini ada kata persyaratan sebaiknya. Oke, jadi sebaiknya tadi adalah persyaratan ataupun eh, misalnya saya beri contoh misalnya lantainya sebaiknya dibuat menggunakan keramik misalnya seperti itu atau dindingnya atau jendelanya sebaiknya atau seharusnya dibuat tertutup seperti itu. Nah, itu nanti persyaratan-persyaratan. Tapi di sini yang ditanyakan adalah maksud kata sebaiknya ini apa? Oke, jadi persyaratan sebaiknya ini adalah persyaratan yang mengindikasikan apabila tidak terpenuhinya punya potensi mempengaruhi efisiensi pengendalian keamanan produk dan dalam inspeksi dinyatakan sebagai ketidaksesuaian mayor. Oke, jadi ada tiga, ada minor, mayor, oh ada empat. Minor, mayor, kemudian juga ada serius dan kritis. Jadi ada tiga kategori ketidaksesuaian di sarana itu. Kemudian untuk persyaratannya juga ada empat. Ada sebaiknya, seharusnya, kemudian untuk kategorinya ini berkaitan. Misalnya sebaiknya itu mayor, kemudian seharusnya itu misalnya serius seperti itu. Jadi dia saling berhubungan. Jadi kalau ada kata sebaiknya berarti dia itu punya potensi mempengaruhi efisiensi pengendalian keamanan. Dan itu kategori temuannya atau ketidaksesuaiannya itu mayor. Kemudian persyaratan sarana cuci tangan. Nah, persyaratannya itu ada tiga yang utama. Pertama yang perlu teman-teman ketahui, diletakkan di ruangan produksi. Jadi di ruangan produksi itu harus ada sarana cuci tangan. Kemudian ada air bersih dan sebaiknya mengalir. Kemudian ada sabun cuci tangan. Oke, kemudian juga yang kedua, dilengkapi dengan alat pengering. Entah itu handuk, lap, kertas serap atau tisu ataupun alat pengering otomatis. Kemudian dilengkapi dengan tempat sampah yang tertutup. Jadi harus ada tempat sampah dan harus menjadi poin perhatian teman-teman, tempat sampahnya itu adalah tempat sampah yang tertutup. Oke, itulah persyaratan sarana cuci tangan. Kemudian yang ketiga, pemberantasan hama di sarana produksi itu kira-kira seperti apa? Nah, pemberantasan hama di sarana produksi itu seharusnya, nah ini ada kata seharusnya ya, itu biasanya persyaratan-persyaratan yang sama dengan nomor pertama tadi. Oke, seharusnya segera dimusnahkan sarang hamanya. Jadi kalau ada sarang hama, harus segera dimusnahkan. Kemudian hama harus diberantas dengan cara, nah ini caranya tidak mempengaruhi mutu dan keamanan pangan. Jadi, misalnya kalau pakai eh, pemberantas hama sebaiknya pakai perangkap, jangan pakai yang racun tikus karena kalau racun tikus kan bahan kimia berbahaya, takutnya mencemari produk pangan, misalnya seperti itu. Nah, kemudian poin ketiga, pemberantasan hama dapat dilakukan secara fisik, misalnya menggunakan perangkap tikus atau secara kimia seperti dengan racun tikus. Nah, poin buat teman-teman, kalau menggunakan racun tikus itu sebenarnya boleh, tapi harus di luar sarana produksi. Misalnya di ruangan itu, di bangunan itu kan ada yang di ruangan di dalam, ada yang di luar. Kalau menggunakan racun tikus itu harus yang di luar. Tapi biasanya kalau di sarana produksi itu biasanya tidak menggunakan racun tikus, tapi biasanya perangkap tikus ataupun lem tikus.
Oke, saya kira jelas. Kita lanjut ke poin keempat. Poin keempat, nah ini berkaitan dengan kategori. Nah, kategori ketika nanti ada penarikan produk atau ketidaksesuaian ya. Jadi kategori ini ada tiga, kita akan jelaskan tiga-tiganya. Nah, klasifikasi ketika nanti ada penarikan produk yang tidak sesuai untuk produsen ya, ini pelaku usaha produsen untuk makanan. Misalnya ada tiga kategori. Jadi teman-teman harus ingat ada tiga kategori. Kategori pertama itu ketidaksesuaian dapat menimbulkan gangguan kesehatan serius sampai kematian. Oke, jadi ini kategori yang eh, menyebabkan gangguan kesehatan serius dan kematian. Kemudian yang kedua, ketidaksesuaian berpotensi mengganggu kesehatan yang bersifat sementara. Jadi ini lebih ringan daripada kategori pertama. Kemudian yang ketiga, ketidaksesuaian melanggar peraturan selain kategori satu dan 2 menimbulkan ekonomi fraud. Oke, jadi ada tiga kategori yang perlu ingat di teman-teman ingat. Untuk kategori pertama itu yang bisa menyebabkan kematian. Kategori kedua itu sifatnya sementara gangguan kesehatannya. Sementara yang ketiga itu di luar yang dua kategori tadi tapi dapat menimbulkan ekonomi fraud dan melanggar peraturan tentunya. Nah, untuk metode di sini sebagai tambahan untuk teman-teman, metode ketika nanti ada penarikan produk. Biasanya metodenya itu ada lima. Pertama, notifikasi pada jaringan distribusi. Misalnya kita informasikan dulu ke sarana-sarana tempat kita menitipkan produk kita. Kemudian kita tarik produknya kita kalau masih ada, khususnya misalnya batch ataupun kode produksi yang dinyatakan memiliki eh, kesalahan atau menyebabkan gangguan. Nah, kayak misalnya di kasus sirup ya di Badan POM kemarin, itu kan yang ditarik, misalnya ada satu merek sirup yang ternyata diindikasikan menyebabkan gangguan misalnya. Yang ditarik itu tidak semuanya, tetapi yang di batch tertentu atau yang sama batchnya dengan yang telah diuji dan ternyata kadarnya misalnya tidak sesuai dengan peraturan seperti itu. Kemudian menentukan sumber masalahnya, langkah ketiga ini. Kemudian keempat, menangani keluhan konsumen karena pasti ada keluhan dari konsumen, misalnya klarifikasi di publik dan sebagainya. Kemudian yang kelima, melakukan tindakan koreksi untuk mencegah terjadi hal yang sama di kemudian hari. Kemudian biasanya untuk kategori pertama ini karena lebih urgent dan lebih berbahaya, biasanya itu maksimal 14 hari kalender itu harus sudah ditangani. Yang kategori kedua itu biasanya 30 hari kalender dan yang kategori ketiga itu 60 hari kalender. Jadi diingat tingkatan paling atas satu itu lebih berbahaya, kedua sedang-sedang, yang ketiga itu agak ringan seperti itu. Oke, jadi jelas kategori kedua tadi. Kemudian kita lanjut ke poin kelima, 5 kunci pokok sanitasi. Nah, kemarin waktu saya di tes ini saya minimal menyebutkan harus minimal 4. Tapi ini adalah kunci yang tidak berubah atau uh, mutlak ada 8. Jadi teman-teman harus tahu 8 kunci pokok sanitasi untuk di sarana produksi ya. Jadi yang pertama itu keamanan air, itu paling pertama. Kemudian kondisi dan kebersihan permukaan yang kontak dengan bahan pangan, misalnya meja, atau misalnya wadah, atau misalnya pisau yang digunakan, ataupun kemasan yang digunakan. Kemudian yang ketiga, pencegahan kontaminasi silang, entah dari bahan baku yang mentah dengan yang sudah masak dan sebagainya. Kemudian yang keempat, menjaga fasilitas pencuci tangan, sanitasi, dan toilet. Kemudian yang kelima, proteksi dari bahan-bahan kontaminan. Yang keenam, pelabelan. Jadi ada pelabelan, penyimpanan, penggunaan bahan toksin yang benar. Jadi ini maksudnya kalau misalnya ada
sabun cuci tangan ataupun kain apa eh, Wixal biasanya yang di WC atau pembersih lantai itu harus diberi label betul-betul dan dia disimpan harus di luar dari sarana produksi karena itu nanti berpotensi menyebabkan kontaminasi kimia kepada produk. Kemudian yang ketujuh, pengawasan kondisi kesehatan personal. Jadi karyawan-karyawan itu harus ada pengawasan kesehatannya. Misalnya tiap hari di absen siapa yang sakit, terus sakitnya apa seperti itu. Perlu diistirahatkan atau bisa kerja misalnya seperti itu. Kemudian yang kedelapan, menghilangkan pes. Pes ini hama dari unit pengolahan. Jadi ini penanganan hama atau pengendalian hama. Oke, itulah 8 kunci pokok sanitasi. Kita ke poin ke-6. Nah, tiga bahaya pokok pangan ini sangat jelas dan sangat eh, sering dan harusnya teman-teman sudah paham. Ada tiga pokok pokoknya ya, ada fisik, kimia, biologi. Fisik ini kasat mata bisa kita lihat langsung seperti rambut, batu, atau beling. Misalnya di makanan ada biasa rambut itu. Kemudian kimia, ini biasanya sengaja ditambahkan padahal harusnya tidak digunakan di pangan. Itu contohnya ya. Misalnya kita temukan ikan berformalin atau tahu berformalin, itu tidak boleh dan itu bahaya kimia. Misalnya pewarna di makanan. Misalnya pewarna yang digunakan pewarna tekstil atau pewarna yang tidak boleh di makanan, tapi digunakan kepada makanan. Misalnya pewarna tekstil atau pewarna lain yang bukan untuk makanan atau berbahaya jika dikonsumsi. Tapi karena dia tahan lama warnanya atau warnanya lebih cerah, itu digunakan di makanan. Itu bahaya dan tidak boleh seharusnya. Kemudian yang ketiga ini yang tidak bisa kita lihat secara langsung, yaitu biologi. Misalnya ada bakteri, jamur. Nah ini biasanya bahayanya terjadi karena tidak adanya sanitasi atau kurangnya kebersihan di sarana produksi atau pengolahan makanan. Oke, ini harus teman-teman pahami dan hafal secara eh, hafal mati lah seperti itu maksudnya. Kita ke nomor ketujuh.